beralih ke contoh, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian penugasan metode secara minimasi. Metode penugasan merupakan metode yang digunakan dalam desa operasional, di mana metode penugasan ini merupakan metode yang digunakan untuk mengalokasikan tugas secara optimal baik dalam masalah maksimasi maupun minimasi. Baik, kita lanjut ke contoh kasus penugasan minimasi. Di sini telah saya paparkan salah satu contohnya, yaitu tentang pada suatu lokasi konstruksi terdapat 4 mesin di setiap mesin. Setiap mesin dialokasikan untuk suatu pekerjaan. Waktu yang diperlukan untuk mengalokasikan tiap mesin ke tiap pekerjaan ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Lalu pertanyaannya, temukan penugasan optimal untuk mesin terhadap pekerjaan, sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan bisa minimal. Lalu kita ke cara penyelesaian, yaitu yang pertama, kita tentukan nilai minimum tiap baris. Selisihkan tiap elemen baris dengan nilai minimum. Lalu di tabel sebelumnya kita akan mencari nilai minimum. Seperti di tabel baris pertama, mesin pertama, di situ nilai minimumnya adalah angka 3. Dan mesin kedua adalah angkanya 4. Mesin ketiga angkanya 5 dan mesin keempat angkanya 2. Selanjutnya kita selisihkan tiap elemen baris berikut dengan nilai minimum. Maka hasilnya seperti di bawah ini. Lalu lanjut ke langkah kedua, di mana langkah kedua ini adalah memeriksa apakah tiap kolom telah mempunyai 0, dan apabila ada yang belum, tentukan nilai terkecil kolom tersebut. Kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecil. Nah, pada tabel ini terlihat telah memiliki nilai angka 0, yaitu kolom kedua dan kolom ketiga. Sedangkan kolom pertama dan kolom keempat belum memiliki nilai. Menentukan nilai optimal dengan cara menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Nah, di sini saya akan menentukan garis, di mana pada kolom pertama saya akan menentukan garis vertikal, dan begitu juga di kolom kedua saya menentukan garis vertikal, dan di baris ketiga saya menentukan
Tahap selanjutnya yaitu temukan nilai minimum pada garis atau kolom. Selisihkan tab elemen dengan nilai minimum tersebut. Lalu tambahkan nilai minimum dengan elemen perpotongan dua garis, seperti tabel di bawah ini. Di sini terdapat kotak berwarna biru. Artinya pada kotak tersebut adalah garis atau kolom yang terbuka. Maka kita akan selisihkan angka tersebut dengan nilai yang minimum. Dapat kita lihat nilai minimumnya adalah 1. Nah, kita tambahkan nilai minimum ini pada elemen perpotongan dua garis. Nah, perpotongan elemen dua garis terdapat pada angka 6 dan 1, yang dimana ditandai dengan lingkaran hijau. Maka kita jumlahkan angka 6 dan 1 tersebut kepada nilai angka 1. Maka hasilnya didapatkan sebagai di bawah ini. Ini adalah hasil dari selisih garis atau kolom yang terbuka, yang dimana ditunjukkan pada lingkaran atau kotak berwarna biru, dan pada lingkaran warna hijau itu adalah hasil penjumlahan dari perpotongan dua angka garis. Lalu langkah selanjutnya itu ulangi langkah 3 jika garis tidak sama dengan jumlah kolom atau baris. Nah, di sini saya akan menutup kolom kedua secara vertikal dan baris pertama secara horizontal dan baris ketiga secara horizontal. Nah, pada kotak biru ini adalah kolom atau baris yang terbuka, dan di lingkaran hijau adalah perpotongan pada dua garis. Dan nilai minimal yang kita dapat di sini adalah angka 1. Nah, pada lingkaran atau kotak warna biru kita kurangi dengan angka 1. Sedangkan pada lingkaran hijau kita menambahkan atau menjumlahkan dengan angka 1. Maka hasilnya diperoleh seperti yang tertera pada tabel di bawahnya. Nah, pada tabel terakhir tadi kita sudah mencapai atau memperoleh jumlah baris atau garis atau kolom. Artinya tabel penugasan sudah optimal, yaitu jumlah garis sama dengan 4 dan jumlah baris atau kolom sama dengan 4. Nah, angka selanjutnya yaitu melakukan pengalokasian. Nah, pada mesin pertama dialokasikan pada pekerja pertama. Pada mesin kedua dialokasikan pada pekerjaan keempat. Nah, kenapa pada pekerjaan keempat? Kenapa tidak kepada pekerjaan kedua? Karena pada pekerjaan kedua akan sama dengan
pekerjaan mesin keempat. Hal ini tidak dapat terjadi karena pada setiap mesin melakukan pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, pada mesin ketiga dialokasikan pada pekerja ketiga. Kenapa tidak dialokasikan kepada pekerja keempat? Karena pada pekerja keempat sudah dialokasikan kepada mesin kedua. Nah, yang terakhir, mesin keempat dialokasikan pada pekerja kedua. Nah, pada tahap selanjutnya kita temukan biaya alokasi awal dan pilih sesuai dengan alokasi. Alokasi ini menentukan fungsi dari tujuan akhir metode minimisasi. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan cara menjumlahkan keseluruhan alokasi tersebut kita peroleh, yaitu pada mesin pertama, pekerjaan pertama kita mendapatkan 4, pada mesin kedua pekerjaan keempat kita mendapatkan 8, pada mesin ketiga pekerjaan ketiga kita mendapatkan 5, dan pada mesin keempat pekerjaan kedua kita mendapatkan 2. Maka kita menjumlahkan hasilnya adalah 19. Nah, ini adalah nilai akhir dari proses pencarian metode minimisasi ini.